Halo guys, perkenalkan nama saya Regil Rotinsulu dengan NIM 187040889 kelas A. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang epidemiologi kanker prostat, kanker nasofaring, kanker limfoma, kanker hati, dan kanker leukemia. Data epidemiologi menunjukkan bahwa kanker prostat adalah kanker non-kulit terbanyak pada pria. Menurut data global, pada tahun 2018 diperkirakan sebanyak 165.690 kasus kanker prostat baru ditemukan di Amerika Serikat. Kasus ini dialami oleh 1 dari 6 orang pria Kaukasia dan 1 dari 5 orang pria etnis Afrika Amerika. Pada tahun 2030, kasus kanker prostat diestimasi akan meningkat menjadi 1,7 juta kasus dan menyebabkan 499.000 kematian. Menurut data di Indonesia, berdasarkan data Departemen Kesehatan 2013, kanker prostat memiliki prevalensi sebesar 0,2% di Indonesia. Prevalensi tertinggi ditemukan di Provinsi Sulawesi Utara dan Selatan, daerah khusus Ibu Kota Yogyakarta, serta Bali. Epidemiologi menyebutkan bahwa kanker limfoma Hodgkin merupakan jenis penyakit keganasan yang paling jarang dijumpai di Amerika Serikat, dengan tingkat insidensi sekitar 2,6 kasus per 100.000 orang. Secara umum limfoma Hodgkin lebih sering dijumpai pada laki-laki dan perempuan dengan presentase 85%. Menurut data global, tahun 2018, limfoma Hodgkin menduduki peringkat ke-27 untuk jumlah keganasan kasus baru terbanyak di seluruh dunia. Presentasi kasus baru dari limfoma Hodgkin adalah 0,44% dengan angka mortalitas 0,27%. Menurut data di Indonesia, berdasarkan data Globokan tahun 2018, tercatat 1047 limfoma Hodgkin kasus baru di Indonesia dengan presentase kasus baru adalah 0,30% dan angka mortalitas adalah 0,28%. Data Globokan menyebutkan di tahun 2018 terdapat 18,1 juta kasus baru dengan angka kematian sebesar 9,7 juta kematian, di mana 1 dari 5 laki-laki dan 1 dari 6 perempuan di dunia mengalami kejadian kanker. Data tersebut juga menyatakan 1 dari 8 laki-laki, 1 dari 11 perempuan meninggal karena kanker. Angka kejadian penyakit kanker di Indonesia 100.366,2 atau 100.000 penduduk, berada pada urutan 8 di Asia Tenggara, sedangkan di Asia urutan ke-23. Angka kejadian tertinggi di Indonesia untuk laki-laki adalah kanker paru-paru, yaitu sebesar 19,4 per 100.000 penduduk dengan rata-rata kematian 10,9 per 100.000 penduduk, yang diikuti dengan kanker hati sebesar 12,4 per 100.000 penduduk dengan rata-rata kematian 76 per 100.000 penduduk. Sedangkan angka kejadian untuk perempuan yang tertinggi adalah kanker payudara, yaitu sebesar 42,1 per 100.000 penduduk dengan rata-rata kematian 17 per 100.000 penduduk. Penduduk yang diikuti kanker leher rahim sebesar 23,4 per 100.000 penduduk dengan rata-rata kematian 13,9 per 100.000 penduduk. Secara global, prevalensi 13,7 per 100.000 populasi dengan tingkat mortalitas 6,8 per 100.000 populasi per tahun. Di Indonesia, riset kesehatan dasar tahun 2013 menunjukkan bahwa leukemia merupakan salah satu kanker yang paling banyak ditemui pada anak-anak. Menurut data global, prevalensi leukemia sebesar 13,7 per 100.000 populasi per tahun dan jumlah kematian leukemia sebesar 6,8 per 100.000 populasi per tahun. Pada tahun 2017 diperkirakan sebanyak 62,130 kasus baru leukemia dan 24.500 orang akan meninggal karena leukemia. Menurut data di Indonesia, Badan Litbangkes, Kementerian Kesehatan RI, dan data penduduk sasaran, prevalensi kanker di Indonesia berturut-turut adalah kanker serviks 0,8%, kanker payudara 0,5%, dan kanker prostat
0,2%. Riset yang dilakukan di RS Kanker Dahamanis pada tahun 2010 sampai 2013 menyebutkan bahwa leukemia tidak termasuk dalam 10 kanker terbanyak di Indonesia. Epidemiologi karisnoma nasofaring di dunia kurang dari 1/100.000 setiap tahunnya. Dengan prevalensi di Asia mencapai 81%, angka mortalitas karisnoma nasofaring mencapai 0,7/100.000 penduduk. Menurut data global, angka insidensi kanker nasofaring di dunia kurang dari 1/100.000 setiap tahunnya. Prevalensi karisnoma nasofaring lebih tinggi daripada beberapa region seperti Cina, Hong Kong, dan Asia Tenggara dengan insiden 10-30 kali lipat lebih tinggi dibandingkan di wilayah lain. Terdapat 81% kasus baru terjadi di Asia dan 9% terjadi di Afrika setiap tahunnya. Sedangkan data di Indonesia, karisnoma nasofaring merupakan tumor yang cukup sering ditemukan di Indonesia. Karisnoma nasofaring dilaporkan sebagai tumor terbanyak keempat setelah kanker serviks, kanker payudara, dan kanker kulit. Insidensi di Indonesia diperkirakan sebesar 6,2/100.000 penduduk dan terdapat sekitar 12.000 kasus baru setiap tahunnya. Sekian dari video presentasi saya ucapkan terima kasih.